kita siapkan Alkitab kita, Mazmur 23. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang membimbing aku ke air yang tenang. Yang menyegarkan jiwaku. Yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang Tuhan mengucap syukur atas hari yang baru, penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Bapa, saat ini kami mau belajar firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi Cisila dan juga kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu bukan hanya sebagai kabar baik, namun membawa perubahan dan transformasi bagi hidup kami, sehingga kami menjadi lebih serupa dengan-Mu. Dosa-dosa kami yang banyak kiranya Tuhan hapuskan. Doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Shalom. Hari ini kita bahas tentang persekutuan ya. Satu hal yang kita syukurin adalah firman itu adalah sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan dia bisa berlaku sepanjang zaman, gak bakalan out of date, tapi bisa kepake terus. Bayangin dari zamannya Musa, dia cerita Adam dan Hawa, sampai hari ini 6.000 tahun berikutnya gitu, masih applicable. Salah satu firman ada bicara tentang 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir. Aku yakin semuanya udah mudeng tentang firman itu. Dan ternyata hari ini pun juga masih applicable. Karena firman bilang 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tidak dikatakan 2-3 orang berkumpul secara offline baru Tuhan hadir. Jadi ternyata secara online pun Tuhan juga hadir. Jadi itu adalah bukti bahwa firman itu luar biasa banget ya, applicable sepanjang sejarah zaman sesuai dengan janjinya Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang persekutuan ya. Persekutuan ini ya komunitas seperti yang kita punya, di mana ada beberapa orang berkumpul untuk dengan motivasi untuk mencari Tuhan, untuk berdoa bersama-sama, terpusat kepada Yesus. Dan salah satu ciri orang yang mau bergabung di dalam komunitas itu adalah dia punya kerendahan hati. Dia punya kerendahan hati untuk tahu bahwa dia tidak bisa berjalan sendirian. Dia punya kerendahan hati untuk tahu bahwa dia butuh kekuatan dari orang lain, dari sesuatu yang lebih besar. Dia punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya masih banyak kekurangan, maka saya butuh diarahkan oleh komunitas, sesuatu yang lebih besar atau teman-teman yang lain gitu. Selain orang itu adalah rendah hati, orang yang bergabung di dalam komunitas adalah orang yang mau menjawab panggilan dari Roh Kudus. Karena kalau bukan dorongan dari Roh Kudus, orang tidak akan gabung dalam komunitas. Dia hanya mungkin mau memakai waktunya untuk apa yang dia enak dan nyaman untuk diri sendiri aja, tapi tidak akan mau repot untuk berkomunitas. Karena di dalam komunitas kita itu pasti dalam tanda kutip digembleng juga gitu, dengan berbagai macam cara. Jadi orang yang mau berkomunitas itu adalah orang yang punya kerendahan hati untuk menyadari bahwa dirinya butuh pertolongan agar dia bisa bertumbuh, berkembang, bukan hanya secara jasmani tapi terutama secara rohani. Dan komunitas adalah jawaban yang menolong kita untuk bertumbuh, berkembang itu tadi dengan pusat pada Yesus Kristus.
seperti itu. Nah, ada banyak contoh komunitas yang kita bisa pelajari. Tuhan memberikan kita banyak sekali example di dalam Alkitab bahwa komunitas itu adalah sarana yang memang Dia sediakan. Ya, jadi bukan diada-adain oleh manusia, tapi sarana yang memang Tuhan sediakan sehingga manusia ini kan makhluk sosial ya. Manusia ini makhluk sosial. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Tapi dengan sarana komunitas yang Tuhan berikan ini, kita yang istilahnya sudah punya Roh Kudus bisa punya pengalaman bersama dengan Roh. Bisa punya pengalaman hidup baru lebih lagi. Dan bisa punya kemampuan, hikmat, kesanggupan, trik-trik untuk mengalahkan musuh-musuh kehidupan. Hah, kenapa seperti itu? Ingat bahwa kita ini hidup di satu dunia yang dikuasai oleh iblis. Maka di luar sana ada banyak sekali hal-hal duniawi yang sebetulnya sudah disusupi oleh iblis untuk mengintimidasi kita atau untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ada terlalu banyak entertainment di luar sana yang membuat kita tidak bisa menjauh dari Tuhan. Atau mungkin di luar sana ada ya selain entertainment hal-hal yang terlalu nyaman untuk diri sendiri. Hidup kita juga sering diintimidasi oleh iblis. Misalnya aja hal kecil. Kalau kita misalnya hobinya, bekerja deh, semua dari kita bekerja. Bekerja kan tidak salah. Setiap dari kita memang butuh bekerja. Dan bekerja itu memang harus. Tuhan bilang bahwa tanpa kerja kita nggak bisa makan. Jadi kerja itu harus gitu. Tapi di luar sana, iblis berusaha untuk menjauhkan kita. Lewat pekerjaan gitu. Kita dikasih mungkin peningkatan, atau mungkin kita dikasih sebuah kejatuhan sehingga kita kecewa, marah sama Tuhan. Kita dikasih lembur banyak gitu, sehingga kita bisa nggak ada waktu lagi, ambisi gede gitu, sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk keluarga, untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu sebetulnya adalah tipuan-tipuan iblis yang berlaku, yang berjalan di dunia. Makanya kita perlu komunitas ini tadi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menetralkan setiap toksin ya, toksin yang iblis lempar ke dalam kita lewat dunia di luar sana. Di sini toksin-toksin itu tadi dinetralkan. Sehingga kita nggak terpengaruh dengan pola pikir dunia. Apalagi terpengaruh dengan gaya hidup dunia. Kita masih hidup di atas dunia, tapi pola pikir kita, sikap hidup kita, lifestyle kita berbeda dengan orang dunia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 itu bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pasti sudah hafal ayat itu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah teman-teman, ayat ini tidak bisa dibalik loh. Kita nggak bisa bilang pergaulan yang baik membenarkan kebiasaan yang buruk. Kita nggak bisa bilang gitu. Kenapa? Karena jadi jelek itu jauh lebih gampang. Jadi jelek itu jauh lebih gampang. Karena apa? Karena dunia ini dikuasai oleh iblis. Jadi menjadi jelek itu jauh lebih gampang. Contoh sederhana aja. Buat kita yang mungkin biasa liburan, udah libur hari ini long weekend. Libur long weekend, bangun siang. Lalu hari Senin untuk mulai kerja lagi, padahal baru libur 3-4 hari, biasa bangun jam 7, jam 8 gitu. Tapi hari Senin untuk mulai bangun lagi pagi, itu tidak akan gampang. Kenapa? Karena menjadi jelek itu jauh lebih gampang gitu. Nah, bagian kita, kalau kita memang punya kerendahan hatian
tadi kita dibahas ya, kerendah hatian nomor 1, kesadaran bahwa saya butuh pertolongan, dan 2, mau menjawab dorongan Roh Kudus, saya harus bisa menetralisir diri dari toksin-toksin dunia lewat komunitas ini tadi, sehingga saya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang duniawi. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman, Tuhan memang berikan kita komunitas ini. Tuhan memang berikan kita komunitas ini sebagai sarana, sehingga saya punya pengalaman hidup baru bersama dengan Roh. Bukan saya terpengaruh oleh dunia, tapi apa yang sudah Roh berikan kepada aku bisa pertahankan lewat komunitas. Aku bukan hanya pertahankan lewat komunitas, tapi aku malah bisa kembangkan di dalam komunitas. Sehingga pada waktu aku kembali ke luar sana, pada waktu aku bekerja, arisan, nge-gym, belanja, dan sebagainya, aku nggak kepengaruh dengan pola pikir mereka, dengan gaya hidup mereka, tapi aku bisa bertahan karena aku punya komitmen di dalam komunitas. Itu penting banget. Dan makanya Tuhan dari awal ajarkan bahwa komunitas itu adalah sarana. Sarana sehingga kita bisa mengalami pengalaman iman, hidup baru bersama dengan Roh, bukan hanya pengalaman untuk mempertahankan, tapi justru pengalaman sehingga Roh kita bisa bertambah-tambah. Iman kita bisa makin bertambah-tambah. Hidup kita makin terpusat kepada Yesus. Buktinya apa? Coba kita buka di Kisah 1 ayat yang ke-14. Kisah 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Aku yakin teman-teman semua udah mudeng ini bagaimana para rasul berkumpul di upper room pada waktu itu menjelang hari Pentakosta. Hari itu mereka punya kesadaran bahwa mereka lemah, bahwa mereka tidak bisa apa-apa, bahwa mereka membutuhkan power yang lebih besar sehingga mereka bisa kembali berkarya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka bersekutu. Mereka bersekutu, bertekun. Berarti apa? Bukan cuma 1-2 kali, tapi bertekun. Ada komitmen yang berkualitas. Bukan cuma komit badan doang datang, tapi komitmen yang berkualitas. Sehati, ada kesepakatan. Bukan cuma asal hadir, tapi sehati, bertekun, berdoa bersama-sama. Dan Bunda Maria juga ada di situ. Jadi sebetulnya kita yang orang karismatik, kita selalu bilang bahwa Bunda Maria itu adalah orang yang paling karismatik. Karena dia adalah salah satu orang pertama yang menerima pencurahan roh. Dan dia punya kerendahan hati untuk hadir di dalam persekutuan itu. Gitu. Ini luar biasa banget loh. Karena Bunda Maria, zaman sebelum ada pencurahan roh, dia itu udah terima Roh Kudus. Zaman orang belum ngerti Roh Kudus, dia itu sudah terima Roh Kudus. Kan dia mengandung dari Roh Kudus kan? Dia tahu kalau dia itu mengandung dari Roh Kudus. Dia tahu kalau dia itu sudah dapat Roh Kudus, bahkan Roh Kudus satu dengan dia karena dia mengandung dari Roh Kudus gitu. Tapi dia punya kerendahan hati untuk tetap mau hadir di dalam persekutuan itu tadi, tetap mau bertekun, berdoa bersama-sama, sehati dengan mereka untuk memohon pertolongan Tuhan, memohon power dari sesuatu yang lebih besar itu tadi. Itu kerendahan hati yang luar biasa. Bunda Maria enggak bilang sama murid-murid, udah ya, nak, dek, kamu berdoa aja, aku masakin kamu di rumah. Aku udah pernah terima kok Roh Kudus zaman dulu gitu. Kamu aja yang berdoa. Bunda Maria nggak ngomong seperti itu kan? Dia tetap ada. Dia tetap hadir. Itu bukti kerendahan hati yang luar biasa. Nah, sekarang kalau Bunda Maria aja mau komit pada komunitas, sehati, bertekun untuk bersekutu bersama, berdoa bersama, apalagi kita. Kita lebih butuh pertolongan Roh Kudus lewat komunitas itu tadi daripada Bunda Maria.
Ingat, 2-3 orang hadir, Tuhan ada. Nah, ini menjadi prinsip hidup dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan sediakan sarananya lewat komunitas. Bukan komunitas yang sembarangan, tapi komunitas yang terpusat kepada Yesus. Komunitas yang berpegang pada, punya pengakuan publik bahwa tujuan dari komunitas ini adalah untuk mencari Yesus, untuk mendalami ajarannya. Kita bersama-sama ada di sini untuk berdoa sama Dia, sehingga di dalam hidupku sehari-hari, perkataan, perbuatanku bisa terpola menjadi sesuatu yang seperti Tuhan mau. Visiku, misi hidupku bisa terpola seperti yang Tuhan mau. Di mana kita bisa dapat itu? Di dalam komunitas. Jadi bukan komunitas sembarangan, karena komunitas banyak, komunitas sepeda ada, komunitas menjahit ada, tapi komunitas kita adalah komunitas yang terpusat pada Yesus. Dan ada pengakuan publik bahwa tujuan dari komunitas ini adalah untuk mencari Yesus, mendalami ajarannya, kita hidup di dalam kebersamaan, tekun dalam ketekunan untuk berdoa bersama-sama, sehingga saya diubahkan. Saya diubahkan oleh pola dari komunitas, maka pada saat saya keluar kembali ke dunia, pola hidupku juga diubah. Mindsetku diubah. Saya tidak lagi terkontaminasi, terpengaruh oleh dunia. Tapi justru saya bisa makin berkembang, bukan karena dunia, tapi karena komunitas. Seperti itu. Jadi penting banget. Kisah 2 ayat yang ke-46. Kisah 2 ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Lihat kata-kata bertekun, komitmen kan? Dan komitmen ini adalah komitmen yang berkualitas. Sehati mereka lakukan itu. Jadi ada kerendahan hati untuk mau komit, untuk mau hidup sesuai dengan visi dan misi komunitas, untuk mau diubahkan lewat komunitas itu tadi. Tiap-tiap hari mereka lakukan ini. Jadi satu komitmen yang luar biasa. Mereka ngadakan memecahkan roti gitu. Mungkin zaman itu mereka misalnya giliran kali ya. Zaman sebelum online, kita juga suka pindah-pindah rumah kan untuk mengadakan misa atau ibadat gitu. Kita makan sama-sama. Ya hari ini nggak apa-apa. Bagian makannya kita lakukan secara virtual aja. Tapi yang penting Tuhan melihat hati. Selama hati kita satu, kita lakukan dengan tekun, ada kerendahan hati, maka kita akan berjalan bersama-sama. Jadi ini adalah bukti bahwa Tuhan menyediakan komunitas sebagai sarana bagi kita sejak awal gereja dibentuk. Sejak awal gereja dibentuk, Tuhan udah sediakan komunitas ini sebagai sarana. Kisah 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang yang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Lihat, ciri orang percaya adalah hidup di dalam komunitas. Ada keterikatan di dalam komunitas gitu. Ini adalah bukti kerendahan hati. Bukti kalau hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Jadi sebenarnya di sini kita bisa mulai lihat ya. Kalau orang percaya itu bukan cuma sekedar bilang, aku pengikut Yesus ya, kan aku berdoa, kan aku ikut misa gitu, kan aku ngerti tanda salib. Enggak. Tapi ini salah satu bukti kalau orang percaya itu punya kerendahan hati untuk komit pada komunitas. Dikatakan selalu berkumpul loh. Selalu berkumpul itu berarti apa? Ada komitmen. Ada komitmen misalnya. Nggak peduli siapa yang jadi pembicara, dia tetap datang.
Nggak peduli yang menjadi temanya apa, dia tetap datang. Nggak peduli yang jadi menunya apa, dia juga tetap datang. Itu adalah komitmen gitu. Karena keterikatannya pada Tuhan, bukan pada orangnya. Pembicaranya lucu, nggak lucu, enak, nggak enak, ya tetap datang. Itu adalah komitmen. Ini yang harus kita pelajari. Karena Tuhan memberikan sarannya lewat komunitas. Bagian kita adalah mau dibentuk apa tidak. Kalau kita mau bertumbuh, ya kita belajar untuk ikutin apa yang Tuhan suruh lewat Alkitabnya ini tadi. Teladan dari gereja perdana. Kisah 12 ayat 5-12. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 12, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Lihat, bagaimana jemaat perdana memberi contoh bahwa komunitas yang punya komitmen bertekun untuk berdoa ternyata bisa menggoyangkan pintu-pintu penjara, bisa memberi orang hikmat untuk tahu harus melakukan apa. Maka hari ini kita juga diingatkan, komitmen kita terhadap komunitas itu penting. Karena di dalam komunitas kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mencari kebenaran firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Sesuatu yang mungkin kita tidak bisa lakukan di dalam keseharian kita, tapi kita bisa lakukan bersama-sama di dalam komunitas. Yang penting kita mau menjaga komitmen yang berkualitas, yang disertai dengan hati kita. Itu yang penting. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini yang terjadi di dalam komunitas. Ada saling mendorong, saling mengasihi, saling memperhatikan di dalam pekerjaan baik. Ini yang terjadi di dalam komunitas. Gitu. Ada saling-saling. Karena kita ini makhluk sosial. Jadi butuh untuk saling-saling itu tadi. Kan kita diciptakan berbeda. Sikon kita juga beda. Perasaan yang kita alami hari ini juga berbeda. Makanya butuh komunitas untuk saling-saling. Ya puji Tuhan hari ini kita lihat seperti Sis Grini memfasilitasi kita di dalam komunitas ini. Dan Sis Grini rajin untuk memperhatikan anak-anaknya dia. Chatting, ngobrol, tanya apa kebutuhannya, lalu saling mendoakan gitu. Itu bukti komunitas itu hidup, berkembang karena ada saling mendorong di dalam pekerjaan juga. Kita support dalam hal bentuk perkataan positif atau apapun juga. Itu juga satu support yang luar biasa gitu, yang kita berikan kepada orang-orang di komunitas. Jadi komunitas itu memberikan banyak hal yang positif dan itu yang Tuhan mau. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kata-kata persekutuan di situ bicara tentang komunitas juga. Jadi ada begitu banyak ayat tadi yang kita sudah baca. Singkatnya, sederhananya seperti ini. Komunitas itu komunitas itu adalah sarana yang Tuhan sudah sediakan biar kita bertumbuh
di dalam iman, biar kita tidak terkontaminasi dengan toksin-toksin dunia, kita tetap bisa berpegang di dalam kebenaran Allah, di dalam pengalaman bersama dengan Roh Kudus, bahkan berkembang karena kita punya komitmen di dalam komunitas. Komitmen itu harus disertai dengan hati yang rendah hati, yang mau diubahkan. Maka di situ kita akan naik. Komitmen bukan cuma sekedar hadir badan doang, tapi butuh kerendahan hati agar saya bisa mau diubahkan terus oleh Roh Kudus. Di situ kita bertumbuh di dalam komunitas. Jadi teman-teman, begitu banyak ayat kita udah baca hari ini menunjukkan bahwa komunitas itu Tuhan yang suruh dan Tuhan udah kasih tunjukkan sarananya sejak awal permulaan zaman dulu, dia udah ajarin agar kita itu berkomunitas. Jadi pastikan kita punya komitmen sehingga kita tidak jatuh dalam dunia, tidak jatuh pada dunia karena kita masih hidup di dunia, ya. Ingat bahwa dunia itu dikuasai oleh iblis. Siapa di sini yang belum tahu bahwa dunia dikuasai oleh iblis? Yang belum tahu boleh unmute, aku kasih ayatnya. Semua sudah tahu, berarti ya udah. Oke, dunia dikuasai oleh iblis. Ada 6 ayat yang menyatakan bahwa dunia dikuasai oleh iblis. 3 keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. 2 dari surat Paulus. 1 iblis ngomong bahwa dia adalah penguasa dunia. Ingat waktu pencobaan di padang gurun, dia bawa Tuhan Yesus naik ke bumbungan bait Allah. Dan iblis bilang sama Tuhan, kamu nyembah aku. Setelah kamu nyembah aku berikan semua ini, seluruh dunia ini untuk kamu. Dan Tuhan jelas nggak mau. Tapi di situ bukti kalau iblis juga tahu bahwa dia adalah penguasa dari dunia. Jadi kita wajib untuk berkomunitas biar kita tidak jatuh pada dunia yang dikuasai oleh iblis, plus biar kita bisa mengalahkan kedagingan kita sendiri. Teman-teman kalau ingat beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas tentang musuh-musuh rohani, ya. Dan ternyata musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri, kedagingan kita. Karena kita terlahir sudah dengan hakikat dosa. Setiap dari kita membawa kelemahan-kelemahan kita pribadi. Tiap orang kelemahannya berbeda-beda. Dan iblis tahu. Ada yang kelemahannya suka gosip, ada yang kelemahannya nonton, ada yang kelemahannya nggak bisa ngatur duit sampai harus shopping berlebihan gitu. Ada yang kelemahannya minuman keras, narkoba dan sebagainya. Tapi setiap daripada kita punya kelemahan-kelemahan gitu. Dan ternyata itu yang paling susah untuk dikalahkan. Maka bagaimana kita bisa mengalahkan diri sendiri? Lewat komunitas. Karena di komunitas kita diingatkan. Lewat komunitas kita ditapok dengan ayat. Lewat komunitas kita diarahkan juga. Di brainwash mungkin bahasanya sekarang. Di brainwash agar kita bisa lepas dari diri sendiri dan mulai pakai akal budi kita untuk hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Maka di situ lewat komunitas kita bisa berjalan untuk mencapai keutuhan kasih daripada Allah Bapa. Yohanes 17 ayat 5 dan 6. Yohanes 17 ayat 15 dan 16. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Betapa Tuhan berdoa untuk kita, Tuhan Yesus berdoa untuk kita, agar kita dijauhkan dari yang jahat itu tadi. Betapa Tuhan Yesus memandang kita, bahwa kita ini bukan makhluk dunia. Maka dia meminta Allah Bapa untuk melindungi kita. Untuk melindungi kita. Dia, Allah Bapa melindungi kita, bukan hanya lewat Roh Kudusnya, tapi juga lewat komunitas. Karena di sini kita diingatkan,
kita diarahkan kembali, kita dididik, kita dilatih agar kita terus bisa diubahkan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, teman-teman, ayat ini mengingatkan kita juga untuk lepas dari dunia. Dunia menawarkan kepada kita banyak hal yang menarik, yang membuat kita menjauh daripada Bapa. Nah, sekarang kalau kita terlalu mengasihi dunia, ya kita harus memilih. Ada ayat yang bilang mau pilih Tuhan atau mau pilih mamon. Gitu. Kita nggak bisa injek kaki dua perahu. Mau pilih Tuhan atau pilih mamon. Mamon itu bukan cuma berarti duit ya. Mamon itu berarti segala sesuatu yang menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang lebih penting menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah mamon. Jadi sekarang dalam hidup kita mau pilih apa? Mau pilih mamon dunia atau mau pilih Tuhan? Kalau kita pilih mamon dunia, ya kita nggak bisa dekat sama Tuhan. Bagaimana kita tahu kita pilih dunia? Rasain sendiri deh. Ini introspeksi diri. Yang setiap saat ada di dalam hatiku, ada di dalam pikiranku itu apa? Yaitu mamon buat aku. Itu deh. Bangun tidur langsung kepikiran apa? Mau tidur langsung kepikiran apa dulu? Hari-hari lagi ngerjain apa? Mikirnya apa? Merasanya apa gitu? Itu yang jadi mamon buat kita gitu. Dan mamon itu bisa macam-macam. Bisa pekerjaan, bisa hobi, bisa drakor, bisa juga anak atau suami itu menjadi mamon, bisa. Kalau kita terlalu mementingkan, aku pernah alamin kayak gini. Orang diajak berkomunitas, komunitas berapa sering sih? 1 minggu sekali kan, hari ini nggak sampai setiap hari gitu. Diajak berkomunitas, dia 1 minggu 1 kali, 2 jam ada juga, nggak bisa. Aku harus urusin anakku, nggak bisa. Jam segini anakku harus ini gitu. Loh, kalau misalnya dia nggak bisa hari ini, tapi dia bisa berkomunitas di tempat lain pada hari yang berbeda, itu masih nggak apa-apa. Tapi setiap hari dia alasan nggak bisa. Anakku jam segini butuh ini, habis itu aku begini, habis ini pokoknya semua urusannya nggak bisa gitu. Nah itu sebenarnya anak jadi berhala. Jadi cek diri sendiri. Apa yang menjadi berhala untuk aku hari ini? Yang pertama terlintas di pikiranku saat aku bangun, yang sehari-hari aku pikirkan gitu, itulah mamon untuk aku. Yang di pikiranku itu siapa? Mamon itu atau Tuhan? Dan di sini kita memilih. Tapi kalau memang kita berani menyatakan diri, aku butuh Tuhan, aku nggak bisa jalan sendirian, punya kerendahan hati untuk gabung di dalam komunitas, untuk saling-saling support itu tadi. Nah, di sini pelan-pelan kita akan diubahkan sehingga kita bisa terlepas dari dunia dan masuk di dalam visi misi Allah Bapa di surga. Yakobus 4 ayat 4 dan 5. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahu, kita udah baca ini tadi ya. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kita milih, jangan sampai kita menjadi sahabat dunia dan kita lepas dari Allah. Kita nggak mau dong. Kita mau kehidupan kita kekal sampai selamanya bersama dengan Allah. Maka komunitas adalah sarana biar kita bisa lepas dari dunia itu tadi. Dan sekali lagi, agar kita bisa berkomunitas dengan benar, dibutuhkan komitmen. Komitmen yang disertai dengan kualitas. Bahwa saya butuh orang lain. Saya harus ambil bagian di dalam pertumbuhan gereja. Di dalam komunitas saya tidak hanya berpikir apa yang bisa saya dapat ya, apa yang bisa saya pelajari ya, tapi kita berpikir apa yang bisa saya beri di dalam komunitas. Gitu. Jadi aku appreciate banget dengan teman-teman di sini yang mau untuk ambil bagian, memberi untuk perkembangan kita bersama. David yang mau jadi host setiap minggu dengan komitmennya, mau edit juga, Sylvia
aku nggak tahu sudah kontekan dengan David apa belum, tapi juga mau ikut ambil bagian untuk rapiin YouTube-nya gitu. Ivan, Vita, semuanya mau ikut ambil bagian di dalam doa. Vita yang dari aku kenal zaman dulu masih ABG banget, tapi selalu rajin untuk ngajak-ngajak teman gitu, luar biasa banget gitu. Vita luar biasa, bahkan kalau temennya jauh-jauh datang gitu, diajak ke rumah untuk nginep hanya agar kita bisa berkomunitas, PA banget. Dan aku nggak akan pernah lupa Vita, siapa itu teman-teman kamu, Karel, siapa yang waktu itu miskram di rumah, dia miscarriage pas di rumah aku gitu. Jadi kita malam-malam pergi ke hospital sama-sama untuk bersihin kandungannya dia. Itu luar biasa banget Vita pelayanannya. Diam-diam tapi selalu melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi di dalam berkomunitas kita butuh untuk komitmen itu tadi. Ada kerendah hatian, kesadaran bahwa saya butuh orang lain. Saya harus ikut ambil bagian di dalam pertumbuhan gereja ini tadi. Bukan cuma apa yang bisa aku dapat, tapi apa yang bisa aku beri gitu. Dan aku mau saling-saling di sini. Aku mau support apa yang bisa aku lakukan. Lalu di dalam komunitas kita juga harus ambil komitmen penuh. Misalnya kalau kita ketemu hari Minggu jam 2 gitu, ya udah kita tunduk pada aturan itu. Minggu jam 2 kita make time gitu untuk berkomunitas gitu. Kecuali ada sesuatu yang memang urgent banget, family matters gitu, baru kita mungkin tidak datang. Tapi selain itu adalah komitmen penuh, itu bagian kita. Kita bukan cuma memilih, oh iya temanya menarik, aku datang, pembicaranya lucu, aku datang, kalau enggak ya aku males. Enggak, tapi ada yang namanya komitmen penuh. Nah, setelah itu kita berjanji untuk apa yang kita pelajari hari ini, kita belajar untuk aplikasikan dalam hidup kita, di dalam keseharian kita. Kita di situ berubah. Karena kalau kita tidak mau berubah, kita tidak punya kerendah hatian untuk berubah, ujung-ujungnya kita bakal cuma jadi ahli Taurat. Tahu teori banyak, ngerti ayat banyak, kenal pembicara banyak, tapi tidak mau berubah. Cuma jadi ahli Taurat, ujung-ujungnya buat apa? Tapi kalau kita mau diubahkan, maka pada saat saya keluar dari tempat ini, saya akan bisa menjadi alatnya Tuhan di dunia. Dunia tidak lagi mempengaruhi aku, tapi aku bisa menjadi alatnya Tuhan di dunia sana. Gitu. Itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya dari awal aku pointed out bahwa poinnya adalah rendah hati dan komitmen yang berkualitas. Sehingga kita tidak menjadi ahli Taurat doang, tapi kitanya yang diubahkan. Karena apa? Ingat bahwa musuh-musuh kita itu banyak. Musuh dunia, tadi udah bahas. Musuh kedagingan, diri sendiri, tadi juga udah bahas. Lalu musuh kita lagi adalah kuasa kegelapan gitu. Itu juga musuh kita yang terus berusaha untuk menjatuhkan kita dan membawa kita keluar dari komunitas. Dia bikin perselisihan. Jangan bilang di dalam komunitas tidak ada perselisihan. Ada juga, karena komunitas adalah orang-orang sakit yang sedang berjuang untuk menjadi waras dan berkumpul menjadi satu. Karena kita semua adalah orang sakit, ya otomatis lah yang namanya ada gesekan-gesekan, wajar itu. Makanya ada ayat, Tuhan sudah sediakan. Amsal 27 ayat 17 bilang bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Menajamkan sesamanya itu tujuannya bukan makin julid, makin jutek, makin judes, tapi menajamkan sesamanya itu maksudnya biar saya lebih bisa ngalah, lebih bisa sabar, lebih bisa tolerance, lebih punya kerendah hatian, lebih bisa menerima perbedaan, lebih bisa menerima orang lain apa adanya, lebih belajar untuk kontrol mulut saya gitu. Itu yang dimaksud dengan mempertajam sesamanya. Jadi gesekan di dalam komunitas itu ada. Dan kita sebut roh pemecah biasanya. Setan hari ini tidak di dalam bentuk yang serem-serem. Serem-serem sih juga masih ada gitu. Kuntilanak, Dracula juga masih ada gitu. Tapi dia tidak lagi mengganggu kita dengan cara seperti itu. Dia mengganggu kita dengan cara menjadi roh pemecah.
Hal simple, lagu A, satu mau lagu A, satu mau lagu B, bisa jadi konflik. Kan lagu A yang paling cocok, ini udah benar, pendapatku baik gitu, maksudku baik. Si B merasa, lagu B, lagu aku juga cocok, maksudku juga baik, kenapa lo nggak mau pakai lagu gue? Hal kecil gitu aja, bisa jadi konflik. Nah ini permainan dari si iblis. Jadi kita sebenarnya waras kudu ngalah gitu ya, belajar untuk tidak kepancing dengan hal-hal seperti itu. Kuasa gelap hari ini juga bekerja dari hal-hal kecil. Ramalan-ramalan kita pernah bahas beberapa waktu yang lalu juga kan gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengerti itu semua dan bisa menetralisir itu semua ya lewat komunitas. Kita digesek di sini, kita dikocok di sini, tapi kita juga dibentuk di sini dan kita didewasakan di sini. Setelah kita dikocok, digesek, dibentuk, kita didewasakan, kita keluar ke dunia, kita tidak lagi terkontaminasi, tapi justru kita menjadi alatnya. Butuh kerendahan hatian. Karena kalau kita tidak rendah hati, di sini walaupun kita digesek, kita tidak akan menjadi lebih dewasa dan lebih tolerance, tapi kita masih tidak bisa maju. Tidak bisa maju karena berantem melulu gitu. Di sini juga ada berantem-berantem. Tapi kalau kita sadar, punya kerendahan hatian, justru ini akan makin mendewasakan kita. Jadi teman-teman, hukum utama di dalam kita berkomunitas itu adalah hukum kasih. Seperti hukum gereja kita, hukum kasih. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman, kita tahu kasih adalah patokan dari gereja kita. Maka kasih juga menjadi hukum utama di dalam kita berkomunitas. Komunitas bisa bertumbuh bersama kalau kita mau hidup di dalam kasih itu tadi. Dan itu pun yang akan dipimpin oleh Roh agar kita lakukan. Jadi contohnya kayak tadi, berantem antara lagu A, lagu B. Kalau kita hidup di dalam hukum kasih, kita akan belajar untuk ngalah. Ya wis lah, lagu A aja nggak apa-apa. Toh itu juga nggak salah. Mungkin menurut aku kurang tepat, tapi ya tidak apa-apa. Yang penting damai. Nah, prinsip ini nih yang utamanya kasih. Yang penting damai. Masalah pendapatku terjadi apa enggak, itu not a big deal. Yang penting damai, itu loh hukum kasih. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan padamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia bagimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah teman-teman, di dalam hidup kita berkomunitas, kalau kita berpatokan dengan kasih oleh Roh, kasih oleh Allah Bapa, dan kita bilang bahwa, aku punya kasih loh, gitu ya. Kita tahu Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16, Allah adalah kasih. Dan kalau kita ngomong, aku punya kasih loh, aku anaknya Allah Bapa. Harusnya kan kita hidup dalam kasih. Kalau kita hidup di dalam kasih, harusnya kita ini menjadi pembawa damai. Walaupun ada perbedaan, walaupun cara pikir kita tidak sama, tapi kita tetap bisa menjadi pembawa damai. Dan damai itu adalah sukacita yang diberikan oleh Allah Bapa. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena di dalam komunitas kita dilatih untuk ngalah. Kita dilatih untuk tolerance. Kita dilatih untuk menerima pendapat orang lain. Walaupun mungkin pendapat orang lain itu, dia bukan ketua PD, dia cuma anggota saja. Kita bisa terima. Kita nggak akan bilang, kamu kan bukan ketua, kamu kan bukan bagianmu, kamu nggak punya hak untuk berpendapat. Enggak, kita tidak akan bilang seperti itu. Gitu. Nah, kita dilatih untuk menjadi pembawa damai itu di dalam komunitas.
Setelah kita latihan di sini, baru kita bisa lakukan di luar. Jangan mimpi kita bisa lakukan menjadi pembawa damai, pembawa kasih, pembawa pesan keselamatan dari Tuhan di luar sana. Kalau di dalam komunitas kita belum latihan. Kita masih sombong, kita masih nggak mau dengerin pendapat orang lain, kita masih terus berkonflik. Jadi hukum utama adalah kasih. Dan di dalam kasih, kita ini adalah pembawa kabar sukacita, pembawa damai sejahtera. Kita latih di dalam komunitas itu tadi. Lalu kita praktekkan di luar sana. Jadi komunitas ini adalah sarana sehingga kita bisa praktek satu dengan yang lain. Ini sangat-sangat diajarkan lewat ayat yang tadi kita baca tentang komunitas gereja perdana. Bagaimana mereka bisa saling-saling. Bahkan propertinya aja dijual dan duitnya dibagikan agar bisa saling-saling gitu. Luar biasa banget. Jadi teman-teman, untuk komit di dalam komunitas itu perlu banget. Kalau memang kita mau bertumbuh sesuai dengan visi dan misi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan berpikir bahwa komunitas itu bikin kita lebih sibuk. Jangan berpikir aku enggak butuh komunitas, sesekali aja aku datang kalau aku lagi sepet. Jangan berpikir, baca ayat aku bisa baca sendiri, nanti di misa aku ikut misa harian, di misa harian aku juga udah baca ayat, aku juga udah dengerin homili, itu udah cukup. Jangan berpikir juga di komunitas mah aku nggak dapat apa-apa, yang ada mah aku dimintain kolektor melulu gitu. Itu nggak rela namanya gitu. Jadi jangan punya reaksi negatif terhadap komunitas, karena komunitas adalah sarana yang memang Tuhan sudah sediakan untuk Anda dan saya agar kita bisa bertumbuh dan menetralisir diri dari kontaminasi dunia. Dan di dalam sarana komunitas persekutuan yang Tuhan berikan itu tadi, Tuhan sudah tetapkan sejak permulaan zaman, permulaan gereja, bahwa ini adalah jawaban yang Tuhan sediakan kepada kita sehingga kita bisa bertumbuh di dalam iman, sehingga kita bisa mempraktekkan hukum kasih sebelum kita praktek di luar sana. Jadi jangan berpikir negatif terhadap sebuah persekutuan. Di dalam persekutuan otomatis kita harus bersatu di dalam kasih persaudaraan. Kita punya semangat doa sehati sepikir yang berpusat kepada ekaristi. Di sini kita saling mewartakan kabar baik, tapi di sini kita juga saling melayani di dalam kasih, dan di sini kita juga sharing hidup Kristiani. Sharing hidup tidak selalu bicara tentang doa saya sudah dikabulkan, tidak. Tapi sharing kehidupan Kristiani ya sharing lifestyle kita diubahkan gitu. Jangan kembali lagi, jangan berpikir saya bisa mewarta kabar baik di luar sana. Jangan berpikir saya bisa melayani dengan baik di luar sana. Jangan berpikir saya bisa kesaksian lifestyle kehidupan Kristen yang baik di luar sana. Kalau di dalam komunitas aja saya belum melakukan apapun, saya belum bisa diubahkan, saya belum melakukan pelayanan, saya masih kekeh dengan pendapat sendiri, saya masih tidak bisa tolerance, masih tidak bisa jaga mulut dan emosiku. Jangan berpikir saya bisa lakukan itu di luar sana. Kalau di dalam sini kita belum digesek, dibentuk gitu. Jadi ini benar-benar adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita diubahkan terlebih dahulu sebelum kita terjun ke kandang macan di luar sana. Kayak begitu. Jadi Tuhan memberi kita sarana ini, dan butuh kesadaran dari kita kalau ya saya butuh roh, saya butuh sesuatu yang lebih besar, saya butuh sesama agar saya bisa bertumbuh. Saya butuh kehadiran Tuhan lewat bentuk gereja kecilnya di dalam komunitas ini. Kalau Bunda Maria aja menyadari kebutuhan akan hal ini, apalagi kita gitu. Kalau Bunda Maria aja butuh berkomunitas, apalagi kita gitu. Dan lewat komunitas ini kita menghayati kehidupan bergereja. Kita komit dulu dengan hati kita
dengan keseluruhan keberadaan kita. Baru kita punya kuasa untuk mengajak orang lain. Kalau kitanya aja enggak bisa komit, gimana kita punya kuasa untuk mengajak orang lain? Teman-teman ingat ya, ini kita nih bermain di alam roh gitu loh. Kita bermain di alam roh. Kehidupan rohani itu adalah alam roh. Jadi jangan berpikir kita bisa mengajak orang lain berkomunitas kalau sayanya sendiri belum bersungguh-sungguh. Mau pakai kuasanya siapa sekarang ngajak orang lain? Kita nih lagi tarik-tarikan sama iblis. Kalau saya sendiri belum berhasil untuk push myself up, saya sendiri belum berhasil untuk bangkit dan untuk berubah. Saya mau ngajak orang lain tuh pakai kuasanya siapa gitu. Jadi saya butuh dulu juga untuk berkomitmen agar saya punya kuasa, saya diubahkan dulu, saya punya kuasa untuk ngajak orang lain. Dan lebih penting lagi, di dalam sini kita latihan, praktek untuk melakukan hukum kasih. Berpikir, apa yang bisa saya berikan? Pelayanan apa yang bisa saya lakukan? Bukan cuma apa yang bisa saya dapat gitu. Nah, adik, itu adalah ciri-ciri pokok dari komunitas. Dan itu yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah lakukan itu, maka kita bisa menjadi bagian di dalam tubuh Kristus yang terikat menjadi satu. Tubuh Kristus itu sifatnya vertikal dan sifatnya vertikal dan horizontal. Vertikal itu adalah diikat dengan kasih Allah, dengan Tuhan kita, itu vertikal. Tapi horizontal itu terikat dengan teman-teman komunitas kita, saudara-saudara komunitas kita. Ada komitmen yang tidak tergoyahkan, karena saling mengasihi di dalam kasih Tuhan. Saling membutuhkan. I need you, you need me. I love you because you love me too, gitu. Jadi ada ikatan vertikal dan horizontal. Itulah tubuh gereja. Di sini kita menjadi alat Tuhan bagi segala bangsa. Makanya kita diubahkan dulu di dalam komunitas, baru kita bisa keluar untuk menjadi alat Tuhan bagi segala bangsa itu tadi. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi pikiran di dalam komunitas kita dilatih agar mindset kita berubah dulu. Motivator-motivator itu kan sebetulnya mengajarkan kita untuk mengubah mindset kita. Di dalam Christianity, kita juga harus berubah dulu mindset kita. Hati mempengaruhi mindset gitu. Dan kita diubahkan oleh kuasa dari Roh Kudus. Mindset kita yang diubahkan. Dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, ya, menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Teman-teman, pada saat kita masuk di dalam komunitas, kita harus punya kerendahan hati yang bilang, aku tidak bisa sendiri. Aku tetap mau mengalami pengalaman bersama Yesus, dan aku butuh komunitas agar hidupku terus diubahkan, sehingga aku bisa kuat menjalani kehidupan, sehingga aku bisa menjadi alatnya Tuhan, sehingga aku mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan abadi, sehingga rencana Tuhan terjadi atas hidupku. Kerendahan hati itu kita latih di dalam komunitas. Dan tadi ayat yang kita baca intinya adalah, kalau kita sudah mau berkomunitas, hidup di dalam roh, kita harus diubahkan.
hidup menjadi manusia baru yang benar dan kudus. Manusia baru yang benar dan kudus itu bukan saya apal ayat banyak, saya bisa bikin acara ini itu, saya kenal banyak romo dan pewarta. No, tapi hidup benar dan kudus. Manusia baru itu adalah orang-orang yang roh dan pikirannya sudah diubahkan. Sudah diubahkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu ada kerendahan hati, mau memperbaiki diri terus-menerus, mau menerima orang lain apa adanya, bisa ngalah, bisa menjadi pembawa damai, dan ini dilatih di dalam komunitas. Sehingga di luar sana, kita sudah terbiasa dengan lifestyle yang mau menerima perbedaan, yang mau menjadi pembawa damai, yang mengutamakan kasih Allah. Jadi teman-teman, komunitas ini penting. Bukan hanya sebagai sarana yang Tuhan sediakan pada kita, tapi juga sebagai sarana yang melatih kita sehingga hari demi hari kita terus makin diperbaharui. Hidup kita masih di dunia, tapi hati dan pikiran kita terus diubahkan. Hidup kita masih di dunia, tapi lifestyle kita sudah tidak sama lagi dengan orang dunia. Jadi pada saat saya keluar dan mengajak orang, mewartakan damai, mewartakan kabar sukacita, ada kuasa yang menyertai. Bukan lagi dengan kuat gagah kita, tapi ada kuasa Tuhan yang menyertai pada saat kita keluar sana. Karena apa? Karena aku sendiri yang lebih mau diubahkan terlebih dahulu lewat komunitas ini. Semoga menjadi berkat. Last word, Tuhan sendiri yang menghendaki kita untuk terus bersekutu sebagai umat dan keluarganya. Jadi persekutuan itu perlu agar kita bisa hidup sebagai pengikut Kristus. Kita harus pilih komunitas mana yang paling sesuai dengan panggilan hidup kita di dalam Roh Kudus, yang jamnya cocok untuk kita, yang jamnya cocok untuk kita, dan kita harus komit di dalam komunitas itu sehingga kita bisa diubahkan dan saat keluar sana kita bisa menjadi berkat sesuai dengan yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan ke David. Thank you sis.